Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih, yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran. Maksudnya apa ini? Karena itu saya mengajak semua kader-kader, semua patriot-patriot dari semua lapisan dan dari semua latar belakang. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih, yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahril, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu tujuan Gerakan Solidaritas Nasional. Prabowo Presiden. Wujudkan Indonesia Emas 2045. Prabowo Subianto adalah seorang tokoh politik, pengusaha, dan pensiunan Jenderal TNI Angkatan Darat yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia lahir pada 17 Oktober 1951 di Jakarta, Indonesia, dari keluarga dengan latar belakang akademisi dan diplomat. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah seorang ekonom dan tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia. Karir militer Prabowo dimulai di Akademi Militer, dan ia berhasil naik ke pangkat Letnan Jenderal. Dalam karir militernya, ia sempat menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Di tahun 1998, di akhir masa Orde Baru, Prabowo mengalami berbagai kontroversi terkait dugaan pelanggaran HAM yang menyebabkan akhir dari karir militernya. Di bidang politik, Prabowo mulai aktif setelah reformasi dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, pada tahun 2008. Sejak itu, ia berperan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan berkali-kali maju dalam pemilihan presiden, yaitu pada tahun 2014 dan 2019, meskipun belum berhasil terpilih. Selain politik, Prabowo juga memiliki latar belakang bisnis. Ia memiliki sejumlah perusahaan di bidang agribisnis, tambang, dan perkebunan.
Pengaruhnya di dunia bisnis serta politik menjadikannya salah satu tokoh penting di Indonesia. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo terlibat aktif dalam upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, Indonesia dan memperkuat kerja sama pertahanan dengan berbagai negara. Prabowo Subianto memulai karir politiknya setelah masa reformasi 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru di Indonesia. Berikut adalah perkembangan karir politiknya. 1. Awal keterlibatan dalam politik. Pada awal 2000-an, setelah keluar dari militer, Prabowo mulai aktif dalam politik dengan mendekati beberapa partai. Prabowo pernah bergabung dengan Partai Golkar pada masa itu, namun ia akhirnya memilih jalannya sendiri dan mendirikan partai politik baru. 2. Mendirikan Partai Gerindra, 2008. Pada 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dan menjabat sebagai Ketua Umum. Partai ini didirikan dengan visi untuk memperjuangkan kemandirian bangsa, nasionalisme, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 3. Pemilu 2009, Calon Wakil Presiden. Pada pemilihan umum 2009, Prabowo pertama kali maju dalam kontestasi nasional sebagai calon wakil presiden, mendampingi Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Pasangan ini kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. 4. Pemilu 2014, Calon Presiden. Pada pemilu 2014, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN. Pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Koalisi Merah Putih, yang terdiri dari beberapa partai besar. Mereka kalah tipis dari pasangan Joko Widodo, Jokowi, dan Yusuf Kala. Prabowo sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu, namun gugatan tersebut ditolak. 5. Pemilu 2019, maju kembali sebagai calon presiden. Pada 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden, kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno, seorang pengusaha dan politisi dari Gerindra. Dalam pemilu ini, mereka juga kalah dari pasangan petahana, Joko Widodo dan Maruf Amin. Prabowo kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu, namun gugatan itu juga ditolak. 6. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, 2019-2024. Setelah kekalahan dalam Pilpres 2019, Prabowo mengambil langkah mengejutkan dengan bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Joko Widodo, di mana ia diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan ini sempat menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan publik dan pendukungnya. Namun, Prabowo menyatakan bahwa keputusannya adalah demi persatuan bangsa. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo terlibat dalam program modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, dan memperkuat hubungan kerja sama pertahanan dengan beberapa negara lain. 7. Presiden Republik Indonesia bersama wakilnya Gibran, 2024 hingga 2029. Karir politik Prabowo menunjukkan ketekunan dan komitmennya dalam dunia politik Indonesia, dengan pengalaman bertarung dalam beberapa pemilu besar serta pengabdian dalam kabinet pemerintahan. Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden pada 2024 dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ini akan menandai era baru dalam pemerintahan Indonesia, dengan fokus pada penguatan keamanan nasional, kemandirian ekonomi, dan hubungan internasional. Kombinasi pengalaman Prabowo dalam militer dan politik serta Gibran sebagai perwakilan generasi muda dapat membawa pendekatan baru dalam berbagai sektor, termasuk pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan digitalisasi layanan publik. Sebagai presiden, Prabowo diperkirakan akan melanjutkan program-program strategis sebelumnya dalam modernisasi pertahanan dan kemandirian ekonomi, dengan menekankan pentingnya keberlanjutan energi dan kedaulatan pangan. Gibran, yang berlatar belakang sebagai pengusaha dan kepala daerah, sebelumnya menjabat sebagai wali kota Solo,
dapat berperan dalam mendorong inovasi, digitalisasi, dan pelayanan publik yang lebih efisien. Kolaborasi antara keduanya juga diperkirakan akan merangkul berbagai kalangan, baik generasi muda maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya, sehingga membuka peluang bagi reformasi yang memperkuat inklusivitas dan keberlanjutan dalam kebijakan nasional. Prabowo Subianto memiliki sejumlah prestasi di berbagai bidang, mulai dari militer, politik, hingga bisnis. Berikut adalah beberapa pencapaiannya yang signifikan. 1. Prestasi dalam militer. Karir militer yang gemilang, Prabowo merintis karir militernya di Akademi Militer dan menunjukkan bakat serta disiplin yang kuat, hingga mencapai pangkat Letnan Jenderal. Komandan Jenderal Kopassus. Salah satu puncak karirnya adalah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, di mana ia terlibat dalam berbagai operasi militer penting, termasuk misi pembebasan sandera di Timor Timur. Komandan Kostrad. Prabowo juga dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, sebuah posisi yang mencerminkan kepercayaan tinggi atas kemampuannya memimpin pasukan strategis. 2. Prestasi dalam bisnis. Pendiri dan pengelola grup bisnis besar, setelah pensiun dari militer, Prabowo terjun ke dunia bisnis. Ia membangun dan mengembangkan sejumlah perusahaan di bidang agribisnis, perkebunan, dan pertambangan. Melalui perusahaan-perusahaan ini, ia telah menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Perkebunan kelapa sawit dan energi. Perusahaannya turut berperan dalam sektor perkebunan kelapa sawit dan bisnis energi terbarukan. Keterlibatannya di sektor ini menunjukkan perhatian Prabowo terhadap sumber daya dan energi, yang merupakan bagian dari kemandirian ekonomi bangsa. Pengembangan pertanian, Prabowo juga aktif mendukung program kemandirian pangan melalui investasi di sektor pertanian, termasuk peternakan, guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. 3. Prestasi dalam politik. Mendirikan Partai Gerindra, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, pada tahun 2008, yang kini menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Gerindra berhasil membangun basis pendukung yang kuat dan konsisten di seluruh Indonesia. Calon presiden dan wakil presiden, Prabowo telah maju 3 kali sebagai calon presiden dan sekali sebagai calon wakil presiden. Meskipun gagal dalam pemilu 2009, 2014, dan 2019, kegigihannya menunjukkan komitmen dan pengabdiannya dalam politik. Pada pemilu 2024, Prabowo akhirnya terpilih sebagai presiden, berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Menteri Pertahanan, setelah kekalahannya di Pilpres 2019, Prabowo menerima tawaran untuk bergabung dalam Kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan. Dalam posisinya, ia mendorong modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, dan menginisiasi reformasi internal di sektor pertahanan. 4. Prestasi dalam hubungan internasional. Memperkuat kerjasama pertahanan, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memperluas jaringan kerjasama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Jepang, dan negara-negara ASEAN. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global dan membangun kemandirian dalam sektor pertahanan. Diplomasi pertahanan dan perdamaian, Prabowo juga aktif dalam memperjuangkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara serta mengedepankan diplomasi pertahanan sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik, terutama terkait sengketa di Laut Cina Selatan. 5. Kontribusi terhadap ketahanan nasional dan pembangunan SDM. Penguatan ketahanan nasional, Prabowo menekankan pentingnya ketahanan nasional dalam berbagai bidang, termasuk ketahanan pangan, energi, dan militer. Sebagai bagian dari visinya, ia mendorong Indonesia untuk lebih mandiri dalam sumber daya strategis. Program peningkatan kualitas SDM, di bidang politik, ia dikenal sebagai pemimpin yang mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Prabowo sering mengangkat isu pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan, baik di militer maupun di sektor sipil, guna meningkatkan daya saing nasional.
Prabowo Subianto memimpin Indonesia sebagai presiden selama 5 tahun ke depan. Arah kebijakan pemerintahannya kemungkinan besar akan berfokus pada ketahanan nasional, kemandirian ekonomi, dan modernisasi infrastruktur, dengan perhatian khusus pada pertahanan dan keamanan. Berikut ini adalah analisis mengenai prospek pemerintahan Prabowo. 1. Ketahanan nasional dan keamanan. Peningkatan pertahanan. Sebagai mantan Menteri Pertahanan dan tokoh militer, Prabowo kemungkinan akan melanjutkan fokusnya pada penguatan alat utama sistem persenjataan, alutsista, dan peningkatan kapasitas pertahanan. Ia akan memperkuat armada militer Indonesia melalui pembelian dan modernisasi peralatan dari dalam maupun luar negeri. Langkah ini mungkin akan menambah rasa aman dan ketahanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan. Penekanan pada stabilitas dan ketertiban umum, kebijakan ini dapat melibatkan peningkatan pelatihan militer, penegakan hukum yang ketat, dan pendekatan yang berorientasi pada disiplin serta stabilitas sosial. Ini dapat membantu mengurangi ancaman separatisme atau konflik regional, namun juga mungkin menimbulkan kekhawatiran terkait hak sipil jika kontrol dianggap terlalu ketat. 2. Kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan dan energi. Prabowo telah lama menekankan pentingnya kemandirian pangan dan energi sebagai strategi utama untuk ketahanan nasional. Dalam masa pemerintahannya, kemungkinan besar akan ada dorongan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Ini termasuk upaya mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan mengembangkan energi alternatif untuk mencapai kemandirian energi. Peningkatan infrastruktur dan logistik. Prabowo mungkin akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan, tetapi dengan orientasi lebih besar pada pengembangan daerah terpencil dan perbatasan. Hal ini bertujuan untuk membuka akses dan mendukung distribusi pangan serta kebutuhan pokok secara merata di seluruh Indonesia. 3. Peningkatan kerjasama internasional. Diplomasi yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Sebagai pemimpin yang memiliki perhatian besar pada keamanan kawasan, Prabowo mungkin akan memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi dinamika Laut Cina Selatan. Posisi ini dapat membantu Indonesia memimpin isu-isu keamanan regional dan menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara ASEAN. Pendekatan diplomasi pertahanan. Prabowo kemungkinan akan memperluas hubungan pertahanan dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Perancis, untuk mendukung kepentingan strategis Indonesia. Pendekatan ini mungkin menguntungkan Indonesia dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan teknologi, tetapi dapat memicu persaingan geopolitik yang perlu dikelola dengan hati-hati. 4. Pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Dalam pemerintahan Prabowo, ada potensi pengembangan besar di sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan. Ia menyadari pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk mendukung kemandirian nasional dan daya saing Indonesia. Kemungkinan akan ada lebih banyak program pendidikan vokasional, pelatihan keterampilan teknologi, serta program yang berfokus pada pengembangan kewirausahaan. Peningkatan kesadaran bela negara. Prabowo mungkin akan meningkatkan program yang mengedepankan bela negara sebagai bagian dari pendidikan karakter. Hal ini diharapkan membentuk generasi muda yang disiplin, patriotik, dan siap berkontribusi dalam pengembangan bangsa. 5. Tantangan yang mungkin dihadapi. Isu HAM dan demokrasi. Gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas dapat menimbulkan kritik terkait isu hak asasi manusia, HAM, dan demokrasi, khususnya jika kebijakan keamanannya dipandang terlalu keras. Tantangan ini akan memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Upaya kemandirian ekonomi mungkin juga akan menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan lingkungan. Jika pemerintahannya terlalu bergantung pada sumber daya alam, Indonesia mungkin akan menghadapi masalah lingkungan dalam jangka panjang, termasuk deforestasi dan kerusakan ekosistem. 6. Pemberdayaan generasi muda. Dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Prabowo bisa lebih dekat dengan aspirasi generasi muda, khususnya dalam bidang kewirausahaan dan inovasi digital.
Kolaborasi ini dapat meningkatkan inisiatif untuk mendorong generasi muda menjadi lebih aktif dalam ekonomi digital, industri kreatif, dan pembangunan bangsa. Pemerintahan Prabowo selama 5 tahun mendatang kemungkinan besar akan fokus pada penguatan pertahanan, kemandirian ekonomi, dan stabilitas nasional. Pendekatannya yang tegas diharapkan membawa perubahan dalam pengembangan infrastruktur, ketahanan pangan, dan kerjasama internasional. Namun, keseimbangan antara stabilitas keamanan dan kebebasan demokrasi akan menjadi tantangan besar yang perlu dikelola dengan bijaksana. Jika dikelola dengan baik, pemerintahan ini dapat membawa Indonesia menuju kestabilan dan kemandirian yang lebih kuat, sambil tetap relevan di kancah internasional. Gaya kepemimpinan Prabowo Subianto terkenal tegas, berorientasi pada kedisiplinan, dan sangat fokus pada aspek ketahanan dan kedaulatan nasional. Latar belakang militer dan pengalamannya sebagai pemimpin dalam situasi-situasi kompleks membentuk gaya kepemimpinan yang langsung, fokus pada hasil, dan berani mengambil keputusan yang mungkin kontroversial. Berikut adalah beberapa karakteristik utama gaya kepemimpinan Prabowo serta implikasinya dalam konteks memimpin Indonesia. 1. Kepemimpinan yang tegas dan disiplin. Kedisiplinan yang tinggi, Prabowo sangat menghargai disiplin, yang tampak dari gaya komunikasinya yang lugas dan fokus pada ketertiban. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap profesionalisme dan loyalitas dari bawahannya. Keputusan yang tegas dan cepat. Dalam situasi genting, Prabowo cenderung membuat keputusan dengan cepat, berlandaskan pada data dan pengalaman. Ini terlihat selama ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di mana ia mengambil tindakan tegas dalam mengatasi isu-isu strategis. Implikasi. Kepemimpinan yang tegas dan disiplin dapat menciptakan pemerintahan yang efisien dan cepat dalam merespons krisis, tetapi juga mungkin menimbulkan resistensi jika pendekatan ini tidak sejalan dengan praktik demokrasi yang lebih terbuka. 2. Berorientasi pada ketahanan nasional dan kemandirian. Visi kemandirian bangsa. Prabowo sangat menekankan kemandirian di sektor pertahanan, pangan, dan energi. Ia meyakini bahwa kemandirian nasional adalah kunci stabilitas dan keamanan bangsa, dan pendekatannya seringkali adalah mengutamakan Indonesia. Fokus pada ketahanan pangan dan energi. Sikap ini membawanya untuk mendorong program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi sebagai pilar penting pembangunan. Implikasi, pendekatan ini dapat memperkuat ketahanan Indonesia di tengah tantangan global, tetapi pelaksanaannya memerlukan kerja sama lintas sektor yang kuat dan penataan kembali anggaran serta sumber daya nasional. 3. Berani dan tidak takut mengambil risiko. Pengambilan risiko yang strategis. Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang tidak segan mengambil risiko, terutama dalam hal memperkuat pertahanan dan kedaulatan negara. Keputusan-keputusannya sebagai Menteri Pertahanan, seperti memperluas kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, menunjukkan keberanian untuk membuat langkah yang terkadang bertentangan dengan opini publik. Pendekatan langsung pada masalah. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo sering turun langsung untuk melihat dan menyelesaikan masalah. Ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang hands-on dan aktif, meskipun gaya ini juga membutuhkan kerja sama tim yang solid untuk mendukung efektivitasnya. Implikasi, sikap berani ini dapat menguntungkan Indonesia dalam menghadapi masalah-masalah penting, tetapi perlu pendekatan komunikasi yang efektif agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan. 4. Kepemimpinan nasionalis yang inklusif namun tegas. Menjunjung nasionalisme yang inklusif, Prabowo mendorong sikap nasionalisme dan patriotisme yang terbuka. Ia ingin semua pihak, termasuk generasi muda, ikut terlibat dalam pembangunan bangsa, sehingga pendekatannya menyeluruh. Pengaruh pada persatuan nasional, gaya kepemimpinan Prabowo yang nasionalis dapat memicu semangat persatuan nasional yang lebih tinggi. Ia seringkali mengedepankan kepentingan bangsa dan mengajak berbagai pihak, dari latar belakang yang berbeda, untuk bekerja bersama. Implikasi, gaya ini dapat meningkatkan rasa persatuan nasional, tetapi juga menuntut Prabowo untuk tetap konsisten dengan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan agar tidak terlihat otoriter.
5. Kepemimpinan yang visioner namun fokus pada realisasi. Berpikir jangka panjang dengan tindakan nyata. Prabowo adalah pemimpin yang memiliki visi besar, terutama dalam hal kemandirian nasional. Namun, ia juga dikenal realistis dan berorientasi pada tindakan. Ia fokus pada pengembangan SDM dan sektor-sektor strategis yang menurutnya penting untuk jangka panjang, seperti pertanian dan teknologi. Mengutamakan stabilitas. Prabowo percaya bahwa stabilitas adalah prasyarat bagi kemajuan, sehingga kemungkinan besar ia akan berusaha menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial, meskipun itu berarti harus mengambil tindakan tegas. Implikasi, fokus ini memungkinkan Prabowo untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi ekonomi dan pertahanan nasional. Namun, tantangannya terletak pada memastikan bahwa upaya menjaga stabilitas tidak merusak kebebasan sipil atau mengabaikan tuntutan reformasi. Gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas, nasionalis, dan berorientasi pada kemandirian berpotensi membawa perubahan besar dalam arah pembangunan Indonesia. Karakter kepemimpinannya yang cepat mengambil keputusan dan berani mengambil risiko cocok untuk situasi yang membutuhkan ketegasan, seperti dalam memperkuat pertahanan atau menghadapi krisis nasional. Pendekatannya juga menuntut keseimbangan agar tidak menimbulkan persepsi otoritarianisme atau mengurangi ruang bagi demokrasi. Bila mampu menjaga keseimbangan ini, gaya kepemimpinan Prabowo dapat menjadi kekuatan besar untuk membawa Indonesia ke arah stabilitas, kemandirian, dan daya saing di panggung internasional. Bagaimana hubungannya dengan Gibran sebagai wakilnya? Apakah akan dilibatkan dalam segala hal? Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menarik untuk diperhatikan, terutama mengingat perbedaan usia, latar belakang, dan pengalaman mereka. Gibran, yang lebih muda dan berlatar belakang sebagai pengusaha serta kepala daerah, mungkin akan membawa pendekatan yang lebih modern dan inovatif, sementara Prabowo yang berpengalaman dalam politik dan militer bisa diandalkan dalam pengambilan keputusan yang tegas dan strategis. Berikut adalah analisis tentang kemungkinan dinamika kerja antara keduanya. 1. Pembagian peran berdasarkan kekuatan masing-masing. Prabowo berfokus pada ketahanan dan kedaulatan. Prabowo cenderung akan memegang kendali penuh atas isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri, mengingat latar belakang militer dan visinya yang kuat tentang ketahanan nasional. Ia mungkin akan terlibat langsung dalam kebijakan yang menyangkut kemandirian pangan, pertahanan, dan kedaulatan energi. Gibran mengelola isu ekonomi kreatif dan inovasi. Gibran kemungkinan besar akan mendapatkan peran lebih besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi, dan kewirausahaan. Sebagai seorang yang dikenal inovatif dan dekat dengan generasi muda, Gibran bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan generasi muda dalam mengembangkan sektor-sektor ini. Analisis, dengan pembagian peran ini, Prabowo dan Gibran dapat saling melengkapi, di mana Prabowo menguatkan fondasi stabilitas dan kedaulatan, sedangkan Gibran mendukung sektor yang lebih inovatif dan berorientasi masa depan. Hal ini bisa meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan, asalkan komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik. 2. Kemungkinan keterlibatan Gibran dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan dalam keputusan strategis, Prabowo, yang dikenal berorientasi pada kedisiplinan dan kontrol, kemungkinan akan memegang kendali utama dalam keputusan-keputusan strategis. Namun, mengingat karakter Prabowo yang juga nasionalis dan ingin mengedepankan keberlanjutan, Gibran mungkin akan dilibatkan dalam rapat atau diskusi kabinet, terutama untuk mendiskusikan isu-isu sosial ekonomi dan kewirausahaan. Peran sebagai juru bicara pemerintah di kalangan muda, Gibran bisa jadi akan lebih banyak tampil sebagai perwakilan pemerintah di hadapan generasi muda, khususnya dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah di sektor digital, startup, dan wirausaha. Ini akan membantunya tetap terlibat, terutama di area di mana pendekatannya lebih relevan dan komunikatif. Analisis, Prabowo bisa mempercayai Gibran untuk mengurusi sektor-sektor yang memerlukan sentuhan inovatif, tetapi kontrol utama kemungkinan tetap berada di tangan Prabowo, terutama dalam bidang-bidang yang dianggap krusial. Ini memberi Gibran kesempatan untuk berkembang sambil mempersiapkan diri dalam memimpin di masa depan. 3. Kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi. Pembangunan infrastruktur digital, Gibran,
dengan wawasan yang lebih mendalam tentang perkembangan teknologi, mungkin akan diberi tanggung jawab untuk mengawasi transformasi digital, termasuk pembangunan infrastruktur internet di daerah-daerah terpencil dan digitalisasi layanan publik. Perluasan program ekonomi digital, pemerintah kemungkinan besar akan melibatkan Gibran dalam program yang bertujuan mendukung startup lokal, UMKM, dan ekonomi digital. Kolaborasi ini akan mempercepat integrasi teknologi dalam sektor-sektor ekonomi sehingga lebih siap menghadapi tantangan global. Analisis, kolaborasi ini dapat membantu pemerintah menyasar pengembangan ekonomi digital yang berdampak langsung pada lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Gibran, yang memahami kebutuhan ekonomi digital, bisa menjadi pelaksana utama, dengan dukungan penuh dari Prabowo dalam kebijakan makro. 4. Dinamika interaksi, mentor dan murid atau mitra yang setara. Hubungan mentor-murid, Prabowo yang lebih berpengalaman dalam dunia politik nasional mungkin akan memiliki peran sebagai mentor bagi Gibran, mengingat Gibran yang baru terjun ke politik nasional dari latar belakang pengusaha dan kepala daerah. Ini bisa menjadi peluang bagi Gibran untuk belajar langsung dari seorang tokoh senior, terutama dalam isu-isu kenegaraan. Mitra yang saling melengkapi. Meskipun ada perbedaan besar dalam pengalaman, Prabowo bisa saja menganggap Gibran sebagai mitra yang membawa perspektif baru. Jika hubungan ini dibangun di atas saling percaya, maka mereka dapat berperan sebagai mitra yang saling mendukung. Analisis, pola hubungan ini bisa sangat dinamis. Jika Prabowo memberikan kepercayaan dan otonomi kepada Gibran, maka akan tercipta kolaborasi yang produktif. Sebaliknya, jika Prabowo terlalu mengontrol, Gibran mungkin kesulitan untuk berkontribusi secara maksimal. 5. Manfaat dan tantangan dalam kerjasama ini. Manfaat, sinergi antara keduanya bisa menghasilkan pemerintahan yang seimbang antara stabilitas dan inovasi. Prabowo membawa kedisiplinan dan pengambilan keputusan strategis, sementara Gibran menawarkan pendekatan yang lebih segar, inovatif, dan dekat dengan kebutuhan generasi muda. Tantangan, jika komunikasi antara mereka tidak terjaga atau jika Gibran merasa kurang diberi ruang untuk berkontribusi, maka ketidakseimbangan ini bisa mengganggu hubungan kerja. Selain itu, perbedaan gaya kepemimpinan mereka juga perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan konflik dalam pengambilan kebijakan. Hubungan Prabowo dan Gibran kemungkinan akan bersifat saling melengkapi dengan pembagian peran yang jelas. Prabowo mungkin akan tetap menjadi figur utama dalam pengambilan keputusan strategis, sementara Gibran dapat berperan dalam mendorong inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Jika Prabowo memberikan kepercayaan yang cukup kepada Gibran, ini bisa menciptakan tim kepemimpinan yang tangguh dan seimbang, yang mampu mengatasi berbagai tantangan dengan pendekatan yang beragam. Sebaliknya, pola kontrol yang terlalu ketat bisa menjadi tantangan bagi kolaborasi mereka. Bagaimana dengan pengaruh Jokowi terhadap gaya kepemimpinan Prabowo dan keberhasilan Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden? Pengaruh Jokowi terhadap gaya kepemimpinan Prabowo dan keberhasilannya dalam menjalankan tugas sebagai presiden sangat mungkin akan terasa, mengingat keduanya pernah bekerja bersama dan Prabowo terlibat dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Berikut beberapa aspek pengaruh Jokowi yang mungkin akan memengaruhi kepemimpinan Prabowo. 1. Pendekatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Melanjutkan prioritas infrastruktur. Selama 2 periode Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi agenda utama, dengan proyek jalan tol, bandara, dan pelabuhan di berbagai daerah. Prabowo mungkin akan melanjutkan proyek-proyek yang sudah berjalan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama yang dapat meningkatkan konektivitas dan pemerataan ekonomi. Fokus pada sektor ekonomi kerakyatan, Jokowi dikenal menaruh perhatian besar pada ekonomi kerakyatan, dan Prabowo kemungkinan akan meneruskan pendekatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah, UKM. Pengaruhnya, Prabowo dapat belajar dari efektivitas Jokowi dalam membangun ekonomi daerah melalui infrastruktur dan memperluas lapangan kerja di daerah-daerah terpencil. Hal ini penting untuk menjaga dukungan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. 2. Pendekatan yang dekat dengan rakyat. Kedekatan dengan masyarakat bawah, Jokowi sering turun langsung ke lapangan dan bertemu langsung dengan rakyat.
Prabowo mungkin akan meneruskan pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat dan menjaga hubungan yang kuat dengan rakyat. Peningkatan program sosial, Jokowi meluncurkan berbagai program sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Prabowo bisa saja mempertahankan atau memodifikasi program-program ini, dengan kemungkinan pendekatan lebih tegas pada peningkatan kualitas dan efektivitas program. Pengaruhnya, Prabowo mungkin melihat pendekatan ini sebagai cara efektif untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan rakyat. Namun, ia mungkin menyesuaikannya dengan gaya kepemimpinannya yang lebih tegas, agar program-program ini lebih efisien dan sesuai dengan tujuan jangka panjang. 3. Pengelolaan diplomasi luar negeri yang seimbang. Diplomasi luar negeri yang aktif dan fleksibel, Jokowi memprioritaskan diplomasi yang fokus pada kepentingan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di ASEAN dan forum global. Prabowo kemungkinan akan belajar dari gaya ini, tetapi menambahkannya dengan penekanan pada pertahanan dan keamanan regional. Pendekatan Indonesia sentris dalam hubungan internasional. Di era Jokowi, diplomasi Indonesia lebih menonjolkan kepentingan nasional. Prabowo, yang juga nasionalis, mungkin akan mengadopsi pendekatan serupa untuk memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan. Pengaruhnya, Prabowo dapat mengambil contoh dari keberhasilan Jokowi dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan negara besar dan memperkuat peran Indonesia di ASEAN. Ini akan mendukung visi Prabowo untuk memperkuat pertahanan sambil tetap menjaga hubungan diplomatik yang baik. 4. Konsolidasi program yang berkesinambungan. Lanjutan kebijakan berkelanjutan, Jokowi dikenal mempertahankan kebijakan yang berkesinambungan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Prabowo kemungkinan akan meneruskan kebijakan yang sukses, seperti transisi energi dan reformasi pendidikan. Stabilitas sosial dan reformasi birokrasi. Di bawah Jokowi, ada upaya reformasi birokrasi untuk efisiensi dan stabilitas politik melalui komunikasi lintas partai. Prabowo dapat belajar dari pendekatan ini agar reformasi birokrasi tetap berjalan lancar. Pengaruhnya, konsistensi kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi Prabowo dalam membangun kepercayaan dan stabilitas nasional. Stabilitas politik dan reformasi birokrasi yang efektif akan menjadi fondasi bagi Prabowo dalam mencapai kemandirian ekonomi. 5. Pengaruh gaya manajemen yang partisipatif. Kolaborasi dengan berbagai pihak, Jokowi dikenal mengedepankan kolaborasi lintas partai dan pemerintahan yang partisipatif. Prabowo mungkin akan melibatkan lebih banyak pihak dalam kebijakan-kebijakannya, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Pembinaan generasi muda dan pemimpin daerah, Jokowi aktif membina kader muda dan pemimpin daerah, seperti Gibran. Prabowo mungkin akan melanjutkan dukungan terhadap pemimpin muda, termasuk Gibran sebagai wakilnya, dan mendorong kolaborasi dengan para kepala daerah. Pengaruhnya, Prabowo dapat meneruskan pola kolaboratif ini untuk membangun pemerintah yang lebih inklusif. Partisipasi lintas sektor akan memberikan Prabowo dukungan lebih luas untuk mengimplementasikan kebijakannya. Pengaruh Jokowi terhadap gaya kepemimpinan Prabowo dapat mencakup pola pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, kedekatan dengan rakyat, serta penguatan diplomasi. Selain itu, pendekatan kolaboratif Jokowi dapat menjadi inspirasi bagi Prabowo dalam membina pemerintah yang lebih inklusif dan partisipatif. Meski tetap membawa gaya tegasnya sendiri, pengaruh positif dari pemerintahan Jokowi dapat membantu Prabowo menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan menjaga dukungan rakyat, sambil membawa arah baru yang sesuai dengan visi dan prioritasnya. Melihat Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, saya memandang bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai visi Indonesia Maju, Indonesia Emas, dan Indonesia Sejahtera. Prabowo membawa kombinasi unik antara nasionalisme yang kuat, disiplin militer, dan keberanian yang memungkinkan Indonesia untuk bergerak lebih mantap menuju kemandirian dan keunggulan di panggung internasional. Berikut adalah beberapa alasan optimisme terhadap masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. 1. Indonesia maju melalui pembangunan infrastruktur dan teknologi.
Komitmen untuk infrastruktur yang merata, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dirintis sebelumnya, Prabowo berpotensi memperluas akses di daerah-daerah yang tertinggal. Jalan, pelabuhan, dan infrastruktur digital akan mempercepat arus barang dan jasa, meningkatkan efisiensi logistik, dan mengurangi kesenjangan wilayah. Ini mendukung Indonesia sebagai negara maju yang merata. Transformasi digital dan pendidikan teknologi. Prabowo tampaknya berkomitmen pada pengembangan teknologi dan transformasi digital. Bila pemerintahan Prabowo memperkuat pendidikan berbasis teknologi serta mendukung startup digital dan inovasi, Indonesia akan siap bersaing dalam revolusi industri 4.0. Optimisme, dengan infrastruktur yang kokoh dan ekosistem teknologi yang berkembang, Indonesia dapat tampil sebagai negara maju yang berdaya saing tinggi. Peningkatan produktivitas, inovasi, dan konektivitas juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Indonesia emas melalui peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif. Pendidikan dan pelatihan SDM berkualitas, sebagai negara yang bertekad mencapai Indonesia Emas 2045, di pengembangan SDM menjadi kunci. Prabowo diprediksi akan mendukung pendidikan vokasi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Pendidikan karakter yang disiplin, keterampilan berbasis teknologi, dan dukungan bagi inovator muda akan membawa perubahan signifikan dalam produktivitas generasi penerus. Dukungan pada ekonomi kreatif dan UMKM, Prabowo kemungkinan akan memberikan perhatian besar pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sektor dengan potensi tinggi dalam menciptakan lapangan kerja. Ekonomi kreatif juga akan mendukung Indonesia dalam mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan ekspor produk unggulan. Optimisme. Dengan tenaga kerja yang terampil dan sektor ekonomi kreatif yang berkembang, Indonesia akan lebih siap memasuki era emasnya. Kombinasi ini memungkinkan Indonesia memiliki daya saing global yang tinggi dan potensi besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. 3. Indonesia sejahtera dengan ketahanan pangan dan energi. Kemandirian pangan sebagai pilar kesejahteraan, Prabowo yang fokus pada kedaulatan pangan akan memperkuat sektor pertanian dan perikanan melalui kebijakan yang berpihak pada petani dan nelayan. Program-program untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal, seperti pengembangan irigasi dan penyediaan teknologi modern, akan menciptakan kemandirian pangan yang kuat. Pengembangan energi terbarukan, Prabowo dapat mendorong diversifikasi energi melalui energi terbarukan seperti panas bumi, matahari, dan angin. Selain menciptakan lapangan kerja, hal ini akan mengurangi ketergantungan pada energi impor dan memberikan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat luas. Optimisme, dengan ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, khususnya melalui stabilitas harga dan peningkatan lapangan kerja. Kemandirian ini juga mendukung stabilitas ekonomi dan menjadikan Indonesia lebih tangguh menghadapi tantangan global. 4. Stabilitas dan kepemimpinan yang tegas untuk kemajuan berkelanjutan. Stabilitas politik dan ketegasan kebijakan. Gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas dan disiplin cenderung menciptakan stabilitas politik, yang sangat penting dalam mendorong investasi dan menjaga ketertiban. Ketegasan ini juga memperkuat keamanan dalam negeri, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Pendekatan inklusif dalam kebijakan ekonomi, Prabowo kemungkinan akan mengutamakan kepentingan nasional dan kemandirian ekonomi. Kebijakan ini akan mendorong investasi strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, serta mendorong pemanfaatan potensi lokal. Optimisme, stabilitas politik, kebijakan yang tegas, dan kemandirian ekonomi akan membawa Indonesia pada kemajuan berkelanjutan. Hal ini penting agar masyarakat merasa aman, dan dunia usaha mendapatkan iklim yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. 5. Diplomasi dan peran aktif di panggung internasional. Diplomasi yang berimbang dan kuat, Prabowo diprediksi akan menguatkan diplomasi yang mengedepankan kemandirian dan posisi tawar Indonesia. Dengan menjaga hubungan baik dengan negara besar dan memainkan peran strategis di ASEAN, Indonesia bisa menjadi poros utama yang disegani. Pengembangan kerjasama di bidang pertahanan dan teknologi. Prabowo mungkin akan mendorong kerjasama internasional yang menguntungkan Indonesia dalam pertahanan, ekonomi, dan teknologi.
Hal ini bisa mendukung peningkatan teknologi dalam negeri dan memperkuat ketahanan nasional. Optimisme, dengan diplomasi yang kuat, Indonesia akan semakin dihormati dan diakui di panggung internasional. Kemampuan menjaga kepentingan nasional dan bekerja sama dengan negara-negara lain akan memperkokoh posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan diplomatik di Asia. Di tangan Prabowo, optimisme terhadap tercapainya Indonesia Maju, Indonesia Emas, dan Indonesia Sejahtera menjadi sangat realistis. Dengan kombinasi kedisiplinan, keberanian, dan tekad pada kemandirian nasional, Prabowo membawa visi yang jelas tentang masa depan Indonesia. Jika Prabowo berhasil menjalankan program-program strategisnya dengan konsistensi, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai negara yang stabil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Subscribe, like, komen dan share ya, agar channel ini cepat berkembang. Ditulis oleh Widodo Sihotang.